Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Insan Al-Kausar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa menjalankan puasa sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Insan Al-Kausar, pada hari ini Insut Ramadan akan membawakan atau bertemakan tentang jangan mager biarpun puasa harus tetap segar. Alhamdulillah sekarang saya ditemani oleh Ustadz Ahmad Mubarak SI MPD yang biasa saya panggil Abi Ahmad. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa Abi? Luar biasa. Alhamdulillah lancar Abi ya. Insyaallah. Oke. Tema kita hari ini tentang jangan mager biarpun puasa harus tetap segar Bi. Nah ini mungkin pembahasannya bagaimana caranya kita agar puasa itu selalu tetap semangat Bi. Ya jadi jangan lemes gitu. Bagaimana tipsnya Bi? Caranya gitu Bi. Mohon berkenan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Insan Al-Kausar yang dirahmati Allah dimanapun berada, moderator yang saya banggakan, di bulan Ramadan yang mulia ini kita sudah melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa beberapa hari lamanya. Ibadah puasa, ibadah salat sunnah, tarawih dan lain sebagainya. Walaupun kita sadar bahwa ibadah puasa kita masih jauh dari kata sempurna, salat sunnah tarawih kita pun masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun kita berharap bahwa puasa kita yang apa adanya ini, ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan seperti ini, apa adanya ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh rahmah, bulan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking berkahnya bulan Ramadan, banyak orang-orang yang mendapatkan keberkahan ini. Bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang Islam, tapi juga orang-orang yang non-muslim pun mendapatkan keberkahan yang besar. Dari produk-produk makanan, minuman yang terjual di supermarket ataupun di rumah-rumah toko-toko besar, misalkan iklan di televisi dan lain sebagainya, suasana Ramadan sungguh luar biasa. Banyak iklan yang ditayangkan di televisi, di media dan lain sebagainya, yang kalau kita runut para pemilik produk yang dijual itu banyak yang bukan non-muslim. Artinya bahwa mereka pun bisa mendapatkan keberkahan dari datangnya bulan Ramadan. Maka orang beriman, orang Islam yang meyakini di Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan, maka harus bisa mendapatkan keberkahan yang lebih banyak dibandingkan orang-orang non-muslim. Makanya di bulan Ramadan kita harus lebih produktif, harus lebih giat, harus lebih segar dibandingkan bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan. Pertama, kalau tadi ditanyakan bagaimana sih supaya kita bisa semangat di bulan Ramadan ini? Jangan tidur terus. Dari subuh tidur, bangun johor, sholat zuhur, tidur lagi, bangun asar, tidur lagi, bangun maghrib, tidur lagi, bangun sahur, begitu ya. Waduh, terus-terusan ya, gitu. puasanya aja tidur gitu ya. Iya. Nah dia tidur sambil puasa sebenarnya, bukan puasa sambil tidur, tapi tidur sambil puasa. Nah makanya kemudian bagaimana supaya Ramadan kita, puasa kita itu betul-betul bisa memberikan makna buat kita, bisa memberikan banyak keberkahan buat kita, bisa berbeda dengan bulan-bulan yang lain.
Dalam sebuah keterangan disebutkan al-waqtu kas-sayf fa illam taqta qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak memotongnya, tanda kutip artinya memanfaatkan waktu tersebut, maka kamu akan tergilas oleh waktu itu. Artinya bahwa Ramadan, waktu yang Allah berikan harus kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya yang pertama, buat agenda. Jadi Ramadan ini kita harus punya agenda atau schedule yang harus kita laksanakan dengan komitmen. Pagi hari misalkan, pokoknya habis sholat subuh nggak boleh tidur. Azamkan dengan kuat. Habis sholat subuh jangan tidur. Entah itu kita baca Al-Quran, entah itu kita bersihin rumah, entah itu kita cari kerjaan apapun, nyiram tanaman untuk suasana segar. Ba'da sholat subuh jangan sampai tidur. Apalagi setelah sholat subuh, waktu untuk tidur adalah waktu yang tidak baik. Ditambah lagi sebelumnya kita sahur. Maka habis sahur, sholat subuh, tidur, itu akan menyebabkan penyakit buat kita. Padahal puasa itu membuat orang yang berpuasa menjadi sehat. Buat agenda. Lalu misalkan kalau kita istirahat jam berapa? Misalkan kalau habis subuh nggak tidur, misalkan jam 7 kita istirahat. Setelah ada kerjaan dan sebagainya, jam 8 kita bangun, jam 9 kita bangun, lalu kita melaksanakan sholat duha. Sholat duha, kemudian tadarus Al-Quran dan seterusnya. Pokoknya dalam satu hari kita bisa membuat agenda kegiatan kita agar kegiatan dalam satu hari kita itu terarah. Kalau terarah, maka dalam beberapa hari pun kita akan mengikuti itu. Jadi hari kita betul-betul bermakna, sehingga kita punya kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap hari. Dan ini mudah-mudahan bisa terbiasa setelah keluar dari bulan Ramadan. Jangan habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur, habis tarawih tidur aja agendanya. Gitu ya. Tidur jadi capek biar. Tidurnya jadi capek ya. Kemudian yang kedua, bahwa dalam rangka untuk menjaga bulan Ramadan, gimana caranya agar kita punya keinginan yang kuat untuk bisa bergerak, beraktivitas dan sebagainya. Coba kalau kita rasakan, dibandingkan kita beraktivitas ketika berpuasa dengan kita hanya tidur dan diam saja, maka ketika kita beraktivitas itu akan memiliki makna ataupun hasil yang lebih baik. Misalkan begini, di dalam bulan puasa, ini kita lagi puasa. Ya. Kemudian kita ke sekolah ngajar atau memberikan materi atau apa, dalam satu hari itu sepertinya tidak terasa dibandingkan hanya tidur bangun baru jam berapa, baru jam 11 tidur lagi sekian, jadi tidak makna. Makanya kemudian dalam diri kita yang kedua itu harus tanamkan dengan kuat bahwa saya harus punya kegiatan ataupun aktivitas menyibukkan diri dengan kegiatan, sehingga hari-hari kita lebih semangat. Misalkan begini, kalau di bulan Ramadan mungkin ada banyak kegiatan yang lebih islami. Entah itu pesantren Ramadan, entah itu bentuknya bantu-bantu untuk kegiatan berbagi makan untuk orang di sore hari. Kan kalau bagi makan kan baginya sore, persiapan kan dari siang. Iya, dari siang. Ya kan, bungkusin ininya, bungkusin itunya dan sebagainya. Pokoknya bagaimana menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan sehingga tubuh kita terorganisir. Ketika tubuh terorganisir, ini akan mudah kita untuk bisa mengarahkan tubuh kita dan bahkan tubuh kita akan bisa menjadi sehat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga sebenarnya ini inti. Supaya tubuh kita menjadi sehat dan segar ketika puasa itu bagaimana hati. Hati kita. Jadi hati yang galau sebagai anak muda yang galau, yang patah hati, yang sakit hati, itu akan mudah mempengaruhi secara fisik. Dia akan mudah untuk sakit, mudah untuk apa, sehingga tidak semangat dalam tubuhnya. Apalagi ketika berpuasa, asupan makanan nggak ada, asupan kasih sayang ke hati juga tidak ada, maka akan semakin merana. Makanya kata Nabi, dalam tubuh itu ada segumpal darah, mudghah, yang apabila dalam mudghah itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh, dan apabila dia rusak maka akan rusak juga seluruh tubuh.
Kata Rasul, tahukah kalian apa itu? Ala wahyal qalbu. Itu yang segumpal darah itu adalah hati. Jadi Ramadan ini kalau memang ingin punya semangat yang kuat, tubuh tetap segar, jaga hati. Jangan mudah menghasut orang, jangan mudah iri, jangan ada dengki, jangan ada sesuatu yang kita anggap apalah yang merusak hati kita. Maka jagalah itu. Insya Allah kalau hati kita sehat, kita akan mudah untuk bisa menggerakkan tubuh kita. Percuma dua hal tadi yang di awal saya sampaikan kalau hatinya rusak. Intinya adalah hati. Jadi kalau pengen seger ketika berpuasa, jaga hati, kemudian azamkan dengan kuat untuk banyak menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas, dan buatlah agenda harian agar dan komit dengan agenda tersebut agar hari-hari kita betul-betul bisa produktif dan memberikan makna yang besar untuk kita. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi Masya Allah sahabat Insan Al-Kausar tuh. Jadi tips-tipsnya itu ada 3. Nah, yang pertama itu agenda ya, terus yang kedua adalah menyibukkan diri gitu. Jadi kita harus menyibukkan diri, jadi nggak hanya tidur bangun tidur seperti itu aja sampai buka puasa. Terus yang ketiga ini tadi kata Abiyama itu yang paling penting, intinya itu adalah hati. Nah, kita harus jaga hati. Kadang emang saya sendiri sih khususnya, kita sering di bulan puasa itu dengki, maksudnya iri misalkan gitu ya. Kita harus jaga hati seperti itu. Oke. Mungkin ada mungkin ganjaran gitu ketika kita melakukan dengan semangat gitu puasa kita di setiap hari gitu di bulan suci. Ada gitu ganjarannya. Di bulan Ramadan itu pahala itu Allah lipat gandakan. Bahkan dalam sebuah keterangan, dalam sebuah riwayat itu bahwa ibadah sunnah itu seperti ibadah wajib. Kemudian ibadah wajib akan mendapatkan lipat ganda. Artinya bahwa apapun amalan kebaikan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya mendapatkan balasan dari Allah, tapi mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan saat ini itu adalah ibadah yang istimewa. Kalau kita sholat ada ganjarannya jelas 10 sampai 700 kali lipat. Zakat, sedekah dan lain sebagainya. Tapi puasa Allah nggak bocorkan berapa sih nilai pahalanya. Asyamuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Jadi ibaratnya begini, ada seorang karyawan yang dia itu disupervisi bukan oleh manajer atau supervisornya, tapi oleh langsung presiden direkturnya. Kalau oleh supervisor, oleh manajer atau apapun, nilainya standar dan dapat penghasilan atau gajinya mungkin sesuai dengan aturan perusahaan. Misalkan dia naik ke sekian, kalau masuk ke tidak ada bolosnya, maka akan mendapat bonus sekian. Sudah jelas oleh perusahaan tertulis dan menjadi aturan. Tapi kalau presiden direktur yang langsung memantau, mengawasi karyawan tersebut, itu nilainya bisa berbeda. Bisa jadi presiden direktur melihat bahwa karyawannya dengan kerjanya yang luar biasa, kemudian dia tertarik lalu dia mengangkat karyawan tersebut menjadi wakil direktur misalkan, atau manajer di mana tanpa melalui tahapan-tahapan. Itu hak presiden direktur, dia yang punya perusahaan, nggak ada yang bisa melarang kan begitu. Atau memberikan gaji dan bonus seperti yang diinginkan oleh presiden direktur. Kalau gaji dan bonus yang tertulis perusahaan mungkin sudah bisa dibayangkan dan dikatakan sekian. Tapi kalau presiden direktur yang ngasih, bisa jadi dia bisa memberikan bonus, gaji, seharga rumah mewah, seharga mobil mewah dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Nah inilah yang dianalogikan seperti itu, bahwa puasa langsung Allah yang akan mengganjar pahala kita. Sebesar apa dan seperti apa, Allah yang maha tahu. Yang pasti bahwa tidak akan sedikit Allah berikan ganjaran pahala kepada hamba-hamba yang melaksanakan perintahnya. Apalagi kalau Allah naikkan derajatnya. Itu puasa. Belum yang ibadah-ibadah lainnya. Jadi
Ketika kita punya semangat untuk beraktivitas kebaikan, maka disitulah Allah akan mengobrol pahalanya untuk hamba-hambanya. Maka merugi bagi orang yang ketemu dengan bulan suci Ramadan, kerjaannya cuma tidur, kemudian malas-malesan, tidak mau beraktivitas, berarti dia sudah melewati dan menyanyiakan obral pahala dari Allah. Kalau ibu-ibu kan kalau lihat obral-obral apalagi berpuasa, diobral ya. Baju 100.000 5 pasti rame, langsung habis. Ini obral pahala dari Allah. Lalu kita pura-pura nggak tahu dan malas-malas, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Beruntunglah orang yang di bulan Ramadan dan ketika berpuasa dia tetap semangat, terus seger, dan dia menghindari mager, malas bergerak. Alhamdulillah rabbil alamin. Penjelasan mudah-mudahan yang Abi sampaikan bisa kita aplikasikan ya. Amin. Di bulan suci Ramadan ini ya, khususnya sahabat Insan Al-Kausar dan saya sendiri ya, kita bisa mengatasi mager kita di bulan puasa Ramadan ini ya. Kita bisa penuhi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau mengadakan aktivitas-aktivitas lainnya yang sangat baik ya, atau dalam Al-Qur'annya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Alhamdulillah sahabat Insan, kita sudah ada di penghujung acara. Dimohon berkenan untuk Abi Ama memimpin doa penutup. Silakan Abi. Baik sahabat Insan Al-Kausar yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri jumpa kita di Insut Ramadan Al-Kausar pada hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa kita belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan puasa, kita belum maksimal dalam mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan, kita belum maksimal dalam ibadah kita. Namun kita berharap kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما أسررنا وما أخفينا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم آتنا رضاك في الدنيا والآخرة واختم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Insan Al-Kausar, telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Abi Ama. Mudah-mudahan apa yang Abi Ama sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat Insan Al-Kausar dan khususnya saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube MTS Al-Kausar Depok dengan cara like dan subscribe. Saya pamit, mohon undur diri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abi. Sama-sama. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون